Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya berada di mana hari ini? Ya, kita berada di belakang para tokoh-tokoh nasional nih. Tapi udah jadi patung, udah meninggal. Waktu ada kegiatan salah satu pola-pola perjuangan bangsa Indonesia lewat peta pembela tanah air. Ini sebenarnya sekilas ini saya masih ingat-ingat dulu. Ini strategi aja dari bangsa kita untuk bisa mempersiapkan kemerdekaannya dengan cara menyiapkan militer. Makanya waktu itu sempat kayaknya kerjasama juga sama Jepang. Ini ada beberapa tokoh-tokoh sedang berunding ya. Ada Soekarno Hatta, Ki Hajar Dewantara, juga ada Mas Mansur. Ya. Yuk kita jalan. Ini di musim peta di Kota Bogor, teman-teman. Nah ini dia. Wah ini kalau Anda masuk peta tahun lalu, beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu dapat seragam kayak gini tuh, ada pedangnya gitu, komandan batalion. Itu berarti paling tinggi nih. Mana bedanya ya? Mana juga. Gayanya gaya Jepang ya. Nah ini contohnya di Bogor nih, 1943. Jadi mungkin di yang tempat kita duduki ini udah pada latihan begini, kayak ospek ya. Yuk, ini kan. Nah di tahun setelah itu ada tahun 44. Ini ada di mana-mana nih peta nih dibuat nih. Ini kenapa digundulin ya? Kok dianya nggak digundulin yang ini? Ya, tuh lihat digundulin. Processing and transforming activities of young staff. Para pemuda menjadi prajurit peta. Ini komplek Tentara Sukarela. Wah, ada barak Dai dan Co Sudirman, warnanya kuning. Berarti Sudirman juga di sini nih. Oh ini ya, ini nih. Ini warna kuning. Oh ini yang Soeharto nih, baraknya di sini Soeharto. Oh di sana nggak Sudirman. Ini juga ternyata sudah pernah dikunjungi, bukan dikunjungi, menjadi pusat latihan militer dari dua tokoh. Ya, waktu itu ada Sudirman, ada Soeharto. Ya. Ini contoh ininya, tanah toempah darah kita. Mari kita membelanja dengan tenaga sendiri. Selowe-roeh anggota Senedan di tiap-tiap tempat yang jang tidak dijemue susah ngomongnya. Ya. Orang di sini cuma 10.000. Ini tempat yang nah ini contoh pelatihan lambangnya. Ini tahun berapa nih? Majalah The Jawa Baroe 44. Prajurit peta sedang berlatih. Nah di sini kita lihat ada pemberontakan peta di Blitar tahun 14 Februari 45. Di sesaat sebelum Indonesia merdeka ya, kita lihat. Bergerak menyerang Kota Blitar, memberontakkan melawan tentara pendudukan Jepang. Permulaan upaya merebut kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah Jepang. Supriyadi dikenal sebagai pimpinan spiritual, sedangkan Ngurah disebut operasional, sedang menuju sasaran. Jadi dia memang berontak juga nih terhadap Jepang nih ya. Dia udah dilatih, lalu dia memberontak. Itu persiapan kemerdekaan. Itu strategi orang Indonesia ya. Bayangkan. Yuk lanjut. Nah, kita itu ada samurai. Nah, ini kita harus tahu juga nih. Nah, ini proses
prosedurnya membuat surat izin kunjungan. Nah, ini ada WhatsApp-nya, coba deketin dikit Kak, biar tahu WhatsApp-nya. Kita bisa di screen. Ya. Ini oke. Ini apa ini? Oh, Muradi ditipu muslihat. Mau apa nih? Membujuk pemberontakan peta akan berunding. Ya, tipu muslihat, janji yang muluk. Nah, ini ada janji-janji ya, biasalah namanya orang pengen ini dikasih. Nah, ini apa ini? Dinas sejarah. Oh, berarti di TNI Angkatan Darat tuh ada dinas sejarahnya, museum-museum ya. Ada beberapa museum. Oke, lanjut. Wah, ini nama-nama pustaka ini. Pun akhirnya sih ada yang dihukum, ada yang hilang, ada yang mati, hukum mati itu. Muradi itu mati itu, hukum mati. Ya gitulah namanya penjajah. Hukuman penjara, tapi dia menjadi dasar-dasar untuk ini ya, untuk kemerdekaan. Peristiwa 16 Agustus sesaat sebelum kemerdekaan. Di Rengas Dengklok kedatangan rombongan Bung Hatta Soekarni ya, dikawal oleh ini di Rengas Dengklok nih ya, peristiwa sesaat sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, coba kita madep ke situ dulu Kak, biar selfiean. Nah, ini saya berdua nih sama Kak Hana ya. Kita belajar sejarah sedikit lah, karena memang perjuangan kemerdekaan itu luar biasa. Itu harus ini aja pakai strategi juga mereka, dan sempat memberontak juga untuk ke Jepang, lalu ditipu dan sebagainya, ada yang dukung mati itu banyak. Tapi itu benih-benih perjuangan itu kemerdekaan. Balikin lagi Kak. Nah, ini coba kita lihat, ini bagus juga nih, Bogor Kota Pembela Tanah Air ya. Ini ada di Bogor nih ya, museum peta termasuk Sudirman, Soeharto segala itu digodok juga di sini ya. Lihat. Banyak juga yang berkunjung. Coba nih, udah cocok. Ya, Mutomo ya. Coba kita lihat ini proklamasi ya, ini proklamasi kemerdekaan. Kita tahu ya, orang Indonesia dari Soekarno situ. Itu siapa tuh? Ahmad Tajuddin. Lambaikan. Ini suasana waktu itu kemerdekaan, ada Muhatta, ada Suhut. Nah, ini Fatmawati tuh, ibunya Megawati tuh. Ini Daidanca Abdul Qadir. Terus Trimurti. Nah, itu banget. Semua. Nah, ini apa lagi? Semuanya. Oh, ini pistolnya. Ada pistol. Mereknya berapa? Itu beneran. Nah, ini coba lihat. Ini cikal bakal TNI dibuat di tahun 22 Agustus. Abri-abri ini kayak gini nih dulu ya, pertama-tama di Indonesia. Coba lihat ini.
Merdeka Selatan, pembentukan BKR. Oke, ya. Seperti ini suasananya. Oh, ini banyak jenis-jenisnya. Coba kita lihat kan itu. Apa, Pak? Pistol apa itu? Victors, negara asal Inggris. Wow, Inggris juga ya. Banyak. Oke. Ini keren nih. Coba gitu. Ini ada kekeran nih, kekeran. Wah, ini ada kompas nih. Nah, kompas juga dibutuhkan nih teman-teman nih. Tuh, kompas. Karena ketika perang darat, memang kita harus mengetahui medan kan, diantaranya. Ini rata raksasa ikan. Ini juga pelajaran sejarah kita ya. Jakarta. Ya. Dukungan bulat atas proklamasi ya ini. Jadi Indonesia tuh proklamasi dari mana? Pokoknya setuju. Ya. Mantan komandan peleton peta Mufraini Mukmin menjaga mengawal rapat raksasa. Jadi tentara-tentara peta itu yang disiapkan oleh Jepang, dia malah mempersiapkan negara. Apa nih? Tempat sejarah para ulama dan prajurit perang. Betul Kang Lukman. Di sini ada orang-orang yang sampai memang ada beberapa ulama yang disiapkan dan dia menjadi laskar-laskar bagus ya. Ini didukung. Itu ada apa? Freedom of face, merdeka atau mati. Ya. Freedom of free or freedom of free. Freedom of free. Ya. Tuh ya. Wah, ini yang luar biasa. Ternyata bisa dipegang nih. Yang ini udah. Nggak boleh sentuh. Mana? Nggak boleh. Enggak. Nah kan. No, kata lain. Asal Australia. Ini ada Australia. Oke. Berat pasti. Ini juga ada. Apa ini? Serbuan Kota Baru Yogyakarta, Oktober. Penyerbuan markas Osabutai. Pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjata, ya. Wah, terpaksa harus diserbu tuh. Ada juga yang meninggal. Ya. Karena dia nggak mau menyerahkan senjata. Ya. Kang Lukman, apa kabar? Gimana tuh ayam rujak? Mantap kan? Saya kan belum ketemu. Wah, ini Jenderal Ahmad Yani. Ini yang meninggal waktu G30 PKI nih. Jenderal Ahmad Yani memperjuangkan dan dia dibunuh oleh PKI. Hati-hati kebangkitan PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Ada yang panjang tuh ya. Panjang, mungkin nanti kalau ada buah bisa buat itu ngejolok. Nah, selain ini siapa lagi nih? Ini ada Pak Hasto ini, Burono, ada Poniman, Jenderal Poniman. Ternyata memang BKR kan dari peta jadi BKR, dari BKR jadi TNI, TKR dulu ya. Ini apa nih? BKR Malang merintis kedirgantaraan. Ini Malang berarti mulai fasilitas pesawat ya. Ya. Ada fasilitas pesawat ya di sana tuh. Hanggar-hanggar itu sana di daerah Malang. Bisa juga ya ini bikin ginian ya. Bikin apa? Seolah-olah memang sampai ke sana ya, lukisan. Kalau ini pemindahan markas Angkatan Darat Jepang kepada di
Jawa Timur ketangan Indonesia Oktober 45. Jadi setelah merdeka itu pun masih tetap ada orang-orang Jepang gitu. Ini kalau perlu harus direbut paksa ini. Gitu. Oh, di sini juga lumayan dingin tempatnya, ya, adem juga gitu. Ini meriam, masukin, terus, ya. Dan ini ada pertempuran Ambarawa. Nah, kita tahu nih Ambarawa. Ambarawa itu angkatan darat ya. Ada Sudirman kan ini. Nih, ya nih ada Sudirman. Jadi dia tokoh BKR juga dari itu, dari apa? Ah ini, pembentukan angkatan darat. Dan memang di kalangan ketika menang sekalipun, ketika Indonesia sudah merdeka, angkatan darat termasuk kuat ya. Bahkan berusaha dihancurkan oleh PKI waktu itu ya. Makanya orang-orang angkatan darat itu diculik ya. Bukan dibunuh ya. Oh ini. Wah ternyata dari macam-macam, ini dari Denmark. Juga ini apa sih namanya ya? Saya nggak tahu. Ah ini replika dari Sudirman, coba lihat ini. Wah, replika tanduk Panglima Besar Sudirman. Jadi ini teman-teman seperti inilah Jenderal Sudirman diangkat ya, karena Jenderal Sudirman juga sakit paru-paru dan dia harus keliling ke berbagai tempat ya, daerah Ambarawa dan sekitarnya. Dan dia karena dia harus tetap memimpin, itu luar biasanya ya. Bisa nonton tuh film Sudirman bagus. Nah ini nih contohnya, ini coba deketin Kak. Ini nih rute gerilya nih. Dari Jogja ya, dari mana nih gerilyanya? Dia terus ke sini, rute gerilya kembali ke Jogja. Berarti dia coba sini Kak. Ya, mulai dari mana nih? Oh banyak ya. Sampai ke Kediri itu. Bayangkan tuh. Sudirman itu jalan terus ke Trenggalek ya. Wonocolo. Terus ya sampai ke sini. Dari sini baru dia kembali ke Jogja. Ketika sudah 17. Ini Bantul juga nih. Semanung, Prambanan, sampai sana. Gerilya Panglima Sudirman. Oke, coba Kak. Ah ini apa nih? Ah ini pemilihan Panglima Besar Tentara Kaman Rakyat. Ya. Pemilihan Jenderal. Ini Jenderal Sudirman kalau nggak salah ya. Partai Politik 45. Nah ini dimenangkan oleh Kolonel Jenderal Sudirman. Kesanggupan Pak Dirman dalam mengemban tugas baru sebagai Panglima Besar. Nah ini Panglima. Ini Pak Dirman, ya, sanggup sebagai Panglima Besar. Orang-orang seperti ini orang-orang yang berjuang ya demi negeri ini, ya, dia tetap melaksanakan niat dia untuk memerdekakan bangsa sehingga ibadah jadi mudah, amal jadi mudah. Ya. Oh di sebelah sini ke sana tuh memang inian tentara ya. Tapi kita tak boleh masuk tentara. Coba ayah mau nanya nih. Coba kita balik ke kita semua. Coba nanya Kakak Hana setelah datang ke museum ini, apa yang kakak pikir Kak? Apa ya? Ya kayak kagum aja gitu. Kagum gimana? Agak kemana dikit. Nah, gimana? Ya kagum aja karena ya bisa ngelihat apa sedetail mungkin perjuangannya. Perjuangan. Oke. Terus? Tapi selebihnya nggak tahu soalnya kan sibuk ngerekam. Oh iya, sibuk rekam ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi artisnya jadi bapaknya terus. Oke, kawan-kawan kita ketemu lagi. Ini juga nggak sengaja juga karena mau ke rumah sakit, tapi dokternya
mengharuskan kita harus swab ya. Hingga saya tetap semangat melakukan kebaikan dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.